Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Mungkin kelihatannya kayak dokumen resmi yang ribet ya. Tapi percaya deh, ini super penting buat semua sekolah di Indonesia. Kita bakal kupas tuntas. Apa sih sebetulnya pembaruan Dapodik ini? Nah, semua ini berawal dari surat ini nih, sebuah surat edaran resmi. Surat ini baru aja sampai ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri. Dan isinya, sebuah tugas yang sangat penting dan harus selesai cepat. Jadi ini bukan sekedar surat biasa ya. Pertanyaan besarnya kan, apa dampaknya buat sekolah Anda? Buat guru, buat siswa, buat pengelola sekolah. Yuk kita cari tahu jawabannya. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, ini bukan cuma urusan administrasi biasa. Ini tuh perintah resmi dari pemerintah. Dampaknya langsung ke alokasi dana, ke sumber daya, dan ke setiap keputusan penting yang diambil di sekolah. Oke, jadi Dapodik itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, Dapodik itu singkatan dari Data Pokok Pendidikan. Anggap aja ini jantungnya data pendidikan nasional kita. Semua sekolah, dari PAUD sampai SMA, SMK, semuanya ada di sini. Biar lebih gampang bayanginnya, ini tuh kayak sensus penduduk. Tapi bukan buat warga negara, melainkan buat semua sekolah, semua guru, dan semua siswa di seluruh Indonesia. Kebayangkan? Terus, kenapa sih data ini penting banget? Karena Dapodik itu bukan cuma sekumpulan angka dan tabel loh. Ini adalah tulang punggung yang menopang seluruh sistem pendidikan kita. Nah, disinilah letak pentingnya. Coba lihat deh, dana BOS yang diterima sekolah itu dasarnya dari data Dapodik. Penempatan guru, sertifikasi, sama juga. Bahkan sampai hal-hal kayak bantuan buat siswa, mau bangun kelas baru, atau gedung sekolah mana yang perlu direnovasi duluan, semuanya itu tergantung dari data yang ada di Dapodik. Jadi kalau datanya salah, ya semuanya bisa berantakan. Makanya pembaruan kali ini bisa kita anggap sebagai sebuah misi nasional. Misi data tahun 2026. Misi yang terkoordinasi, dan yang paling penting, dikejar waktu. Setiap sekolah wajib ikut andil, biar semester baru nanti semuanya lancar jaya. Oke, sekarang kita lihat timeline-nya. Surat edarannya keluar tanggal 12 Januari. Nah, sejak hari itu, sekolah-sekolah udah harus mulai update data pakai aplikasi versi terbaru. Dan ini dia yang paling penting, batas akhirnya tanggal 28 Februari. Waktunya mepet banget kan? Terus, apa aja sih yang harus diupdate? Yang pasti, ya data siswa dan guru. Itu udah wajib. Tapi nggak cuma itu. Ada juga titik koordinat sekolah. Ini biar petanya akurat. Terus nilai asesmen kepala sekolah. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, data lengkap soal infrastruktur dan fasilitas sekolah. Nah, khusus di semester ini, ada satu hal baru yang jadi sorotan utama. Ditekankan banget di surat edarannya. Apa itu? Yuk kita lihat. Ternyata pemerintah sekarang minta data infrastruktur yang super detail, jauh lebih rinci dari sebelumnya. Bukan cuma soal jumlah gedung, tapi juga status kepemilikan tanahnya gimana, kondisi bangunannya masih bagus atau udah rusak, jumlah buku di perpus, sampai hal teknis kayak listrik dan ini yang krusial banget sekarang, akses internet. Kelihatan banget kan fokusnya sekarang ke kualitas fasilitas belajar. Misi segede ini jelas nggak bisa dikerjain sendirian. Butuh kerjasama tim yang solid. Nah, siapa aja sih yang terlibat dan apa tugasnya masing-masing? Nah, ini dia pembagian tugasnya. Sekolah itu ibaratnya ujung tombak, mereka yang langsung input data. Terus, ada dinas pendidikan yang jadi wasit di tingkat daerah. Tugasnya mengawasi dan verifikasi. Di level nasional, ada Badan Penjaminan Mutu yang memastikan semua data berkualitas tinggi. Semuanya saling terkait, sebuah kerja tim yang rapi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan. Yep, deadline-nya. Ingetin angka ini baik-baik. Tanggal 28 Februari 2026. Itu artinya, waktunya kurang dari 2 bulan sejak suratnya keluar. Pendek banget kan waktunya buat menyelesaikan pekerjaan sedetil ini? Dan biar jelas, ini bukan sekedar saran loh, ini kutipan langsung dari suratnya. Kalimatnya tegas banget. Satuan Pendidikan diminta memastikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026. Jadi nggak ada tawar-menawar soal waktu. Jadi intinya apa? Di balik semua keributan teknis dan deadline yang mepet ini, ada tujuan yang besar dan mulia, yaitu membangun sistem pendidikan yang lebih kuat dan yang terpenting, lebih adil buat semua anak di Indonesia. Sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Bayangin deh, kalau data setiap sekolah, dari Sabang sampai Merauke, itu 100% akurat. Apa yang bakal terjadi? Bantuan jadi tepat sasaran, guru ditempatkan di tempat yang paling butuh, fasilitas dibangun di lokasi yang benar-benar memerlukan. Kalau setiap sekolah terhitung dengan benar, potensi luar biasa apa yang bisa kita buka untuk masa depan pendidikan Indonesia? Coba pikirkan.